ketika Bung Karno masih menjadi mahasiswa ITB, naik sepeda di daerah Bandung Selatan, ketemu sama seorang petani, kebetulan namanya itu si Marhen. Di situ ada wawancara, ada dialog antara Bung Karno dengan si Marhen itu. Salam Pancasila. Kembali lagi kita di Triti Show, podcast yang kami dedikasikan untuk meyakinkan orang-orang yang belum yakin dan memantapkan orang-orang yang sudah yakin bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok yang paling tepat sebagai Presiden Republik Indonesia 2024. Hari ini kita kedatangan tamu yang sungguh sangat super spesial, namanya Bapak Sucipto. Beliau seorang jurnalis senior dan juga seorang ketua di Provinsi Jawa Tengah dari Partai PDI Perjuangan. Selamat sore Pak Sucipto, saya panggilnya Om, kita sudah kenal lama. Selamat sore. Selamat sore Om. Pak Adrian, selamat sore. Ya. Sahabat The Triti Show. Iya. Merdeka. Merdeka. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Sekarang tanya gini katanya. Tiga jari. Salam Pancasila tetap begini. Kalau ini spesialis Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud ya. Om Cip ini kan ketua keluarga besar Marhenisme. Ya betul, ya. Sudah sejak tahun berapa itu? Saya tuh sudah lebih dari 2 periode. 2 periode. Kalau tidak salah tuh sejak tahun 2011. Nah ini sudah 2 periode lebih. Saya suruh pengganti yang lain itu belum ada yang ada yang mampu dan mau. Oh bukan, kalau yang mampu banyak. Belum ada yang mampu itu ya. Om Cip terus kok bisa seneng sama Marhen itu ceritanya gimana? Ya kalau soal pemahaman tentang Marhen ya. itu Marhenis itu apa sih Om? Alhamdulillah itu saya sejak kecil ya. Oh iya. Sejak saya di bangku SMA itu saya sudah sering dengar dan saya tertarik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pikiran-pikiran besar Bung Karno. Jadi kalau tidak salah pada tahun 1963 ya. Di Istora Jakarta itu Bung Karno menggembleng kader-kadernya dari PNI Provinsi pada waktu itu. Di situ Bung Karno cerita tentang Marhen, Marhenisme. Juga ada buku-bukunya. Ya. Saya tertarik sekali. Ya. Saya tertarik sekali karena apa? Istilah-istilah itu, terminologi itu, pengertian-pengertian itu dikeluarkan oleh seorang bapak bangsa. Ya. Digali dan dirumuskan oleh seorang bapak bangsa. Itu semua pemikirannya dari Bung Karno sendiri. Iya. Jadi padahal pemicunya hanya peristiwa ketika ketemu seseorang bernama Marhen itu ya. Betul. Jadi itu kira-kira tahun 20-an. Kita ketika Bung Karno masih menjadi mahasiswa ITB, naik sepeda di daerah Bandung Selatan, ketemu sama seorang petani, kebetulan namanya itu si Marhen. Di situ ada wawancara, ada dialog antara Bung Karno dengan si Marhen itu. Namanya siapa Pak? Marhen. Ini tanahnya siapa? Tanah saya. Ini cangkulnya siapa? Cangkul saya. Ini lukunya siapa? Luku saya. Kamu sudah makmur, sudah sejahtera? Belum. Karena apa? Pada waktu itu ada 2 persoalan. Sebagai bangsa yang dijajah, yaitu penindasan, yaitu yang dari luar itu bernama kolonialisme, penjajah, kolonialisme, imperialisme, yang dari dalam bernama feudalisme. Ya, itu jadi apa tuh? Ya itu karena ada apa tuh kewajiban memberikan pajak, upeti dan sebagainya. Pajaknya kan dia berdasarkan jadi dari tidak hasil. Mencukupi. Intinya apa itu Bung Karno menyimpulkan di situ, Pak Marhen ini dipersonifikasikan oleh Bung Karno, dilambangkan oleh Bung Karno sebagai kebanyakan orang Indonesia seperti ini.
pada umumnya. Ya. Punya tanah sendiri, punya alat produksi sendiri, tapi hasilnya tidak mencukupi. Dan ini si Marien. Dalam tafsir luas ini, si Marien ini bisa nelayan, bisa buruh, bisa petani, bisa pegawai negeri kecil dan sebagainya. Istilahnya wong cilik. Ya. Itu si Marien. Jadi orang yang seperti Pak Marien di Bandung Selatan itu banyak sekali. Ya toh. Nah, kemudian Bung Karno mendapatkan inspirasi. Ini Pak Marien seperti begini ini perlu ditingkatkan kualitas hidupnya, perlu disejahterakan, perlu ditingkatkan derajat hidupnya. Lah, Bung Karno menawarkan paham, ajaran untuk mengangkat wong cilik seperti itu, namanya Marienisme. Marienisme. Intinya adalah ajaran untuk meningkatkan derajat orang cilik itu. Wong cilik itu ya. Nah, caranya meningkatkannya. Kalau adunya kan pengertiannya bisa ketuhanan yang Maha Esa, sosialisme, sosiodemokrasi. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan membentuk partai politik. Yang namanya Partai Nasional Indonesia. PNI itu. Ya. Jadi wong cilik atau si Marien itu ajaran atau ilmu atau paham untuk mengangkat derajat wong cilik itu namanya Marienisme. Orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berjuang untuk meningkatkan derajat wong cilik atau Marien itu oleh Bung Karno disebut sebagai orang-orang Marienis. Sudah paham ya? Paham. Marien, Marienisme. Nah, ini Om Cip kan sudah mulai masuk di partai politik, kemudian membawa pemikiran-pemikiran yang Marienis tadi, supaya setidaknya kebijakan-kebijakan di Jawa Tengah ini bisa mewujudkan itu. Kira-kira ada pertentangan, Om? Ada nggak? Yang menentang itu banyak ya? Apa nggak ada, Om? Saya kira sebetulnya tujuannya sama. Keinginan untuk mensejahterakan rakyat, keinginan untuk memakmurkan rakyat, keinginan untuk ada lawannya, Om. Itu salah satunya feodalisme itu tadi. Nah, itu yang harus dihilangkan. Feodalisme yang dari dalam, dari luar, penindasan itu harus dihilangkan. Tentu itu harus dikerjakan bersama-sama oleh seluruh anak bangsa. Kalau dari dalam berarti kan sesama bangsa kita juga. Feodalisme itu kan tidak gampang loh. Tidak. Susah itu betul ya. Karena mereka punya power, Om. Jadi yang kira-kira kurang lebihnya salah satu bentuk feodalisme itu. Zaman dulu sifat feodalisme itu nek pemimpin ini mesti bener. Iya toh? Kudu dilayani. Nek rakyat mesti salah. Itu sikap feodalistis. Itu tidak boleh. Kita sekarang kan ada kesetaraan itu. Jadi kira-kira itu itu yang sekarang banyak dilakukan oleh bangsa ini, menghilangkan penindasan, penjajahan dari pihak asing dan penyakit feodalisme dari dalam negeri. Jadi feodalisme itu tidak berarti kalau raja itu harus feodal, bukan. Raja yang bersifat revolusioner, raja yang banyak seperti Sultan HB9 itu raja, tapi pemikirannya republikan. Republikannya sangat kebangsaan, egaliter, sangat merakyat. Nah, itulah Kalau Om Cip melihat ini kan Pak Ganjar Pranowo ini kan sebentar lagi jadi presiden, Om. Nah, kira-kira ada pesan apa dari Om Cip? Jadi begini, supaya minimal nggak feodal gitu ya. Jadi begini, kalau berbicara tentang Pak Ganjar Pranowo, jadi kita bicara tentang pemilu 2024. Iya toh. Situasi politiknya menurut Om Cip gimana, Om? Iya, ini saya kira ini
namanya menyongsong pemilu, Ya. itu pasti ada dinamika-dinamika. Oh, ya, Itu normal, itu wajar. wajar. Yang penting untuk dipahami, kita semua berbeda pandangan di Ya. antara kita, berbeda pendapat, berbeda pilihan, Ya. tidak masalah. Ya. Karena itu proses demokrasi. Proses demokrasi. Yang penting kita tidak boleh kehilangan ini, Sifat sifat kekeluargaan. Kita tidak boleh kehilangan rasa persatuan. Kita tidak boleh kehilangan pemahaman bahwa kita ini satu keluarga bangsa. besar, Ya. yaitu keluarga besar bangsa Indonesia. Ya, Om. Kira-kira itulah. Jadi kembali kepada soal Ganjar, Ya. kepada soal pemilihan presiden, izinkan saya menyampaikan Siap. semua calon presiden dan wakil presiden Baik, yang semua. sekarang muncul ini baik. Tapi kalau bicara tentang pemimpin, saya mengajak marilah kita mencari atau memilih yang terbaik. Saya melihat dari 3 pasangan ini, yang terbaik itu, minta maaf ya, saya harus jujur mengatakan adalah pasangan Ganjar Pranowo, Profesor Mahfud MD. Ya. Kenapa? Kenapa, Om? Jadi kalau kita memilih pemimpin, apalagi untuk pemimpin bangsa dan negara, setidaknya kita harus memperhatikan 3 hal. Ya. 1, kompetensi. Kompetensi itu berkaitan dengan kemampuan memahami, menguasai masalah yang menjadi tanggung jawabnya. Ya. Kompetensi. Saya kira kita tidak ragu lagi kemampuan Ganjar sebagai anggota DPR RI dulu, sebagai gubernur, ya toh, pemerintahnya, kemudian pengatasan masalah-masalah pendidikan, kesejahteraan, lingkungan, sosial politik, semuanya berjalan baik. Bahkan salah satu hal yang berhasil itu adalah reformasi di bidang birokrasi, dan kemudian beliau kan sering mendapatkan penghargaan termasuk dari KPK, fakta integritas dan sebagainya itu ya toh. Berarti slogan "Mboten korupsi, mboten ngapusi" itu pas ya, Om? Ya, saya kira begitu. Itu dari aspek kompetensi ya. Ya. Pak Mahfud apalagi? Ya toh, dia legislatif sebagai legislatif oke, eksekutif sudah, menteri ini itu yudikatif juga oke. Iya toh, pada waktu jadi ketua MK juga sangat oke. Termasuk sekarang ini sebagai Menko Polhukam. Kompetensi. Yang lain adalah profesionalitas. Yang nomor 2 profesionalitas. Profesionalitas itu terkait dengan kecakapan, terkait dengan keahlian. Orang yang profesional, orang yang cakap, relatif minim kesalahannya. Karena cakap, karena profesional, karena ahli. Kedua tokoh itu, Ganjar Pranowo dan Mahfud, orang-orang yang sangat cakap untuk bidang-bidang tugas dan tanggung jawabnya. Kembali lagi sudah terbukti, ya toh. Yang terakhir, yang ketiga adalah integritas. Integritas itu terkait dengan kejujuran, terkait dengan moral, terkait dengan kesetiaan kepada kebenaran, tegas, keberpihakannya, ya toh. Itu integritas itu ya, itu terkait dengan kebenaran, kejujuran, keberanian, keberpihakan, moral, akhlak dan sebagainya. Tiga-tiganya itu harus punya. Dan itu dengan tidak bermaksud mengungkapkan penghargaan kepada yang lain, pemimpin yang lain. Ya toh. Ganjar Mahfud memiliki itu semua. Dan yang tidak kalah penting, Pak Andreas. Ya. Izin saya mengatakan kedua orang itu, katakanlah kita bicara tentang Ganjar atau Pak Mahfud, tidak punya beban sejarah masa lalu. Track recordnya cukup bagus, Om. Ya. Yang kedua, latar belakang keluarganya sangat oke. Family man. Sangat oke latar belakang keluarganya ya. Istrinya, anaknya, lingkungan keluarganya, ya toh. Kemudian
pendidikannya. Ya. S2 minimal semua. Ganjar Yang Pranowo satu itu profesor. Ganjar Pranowo itu kuliahnya di universitas terkemuka. Ya. S1-nya Universitas Gadjah Mada, S2-nya Universitas Indonesia. Ya. Apalagi kalau Pak Mahmud, iya toh, itu latar belakang pendidikannya. Kemudian ini yang tidak kalah oke. Ya. Segar, fresh, sehat, energik. Ya. Karena beliau itu untuk pemimpin itu penting itu. Energik, sehat, fresh, semangat itu oke. Coba bayangkan, Ganjar itu tidaknya Ganjar, termasuk istrinya, termasuk anaknya itu olahraga minded. Bagaimana kita bisa membayangkan istrinya Ganjar itu peserta maraton dengan kilometer yang tidak pernah berhenti sampai finish. Anaknya juga begitu. Ada lagi yang tidak kalah oke tentang Ganjar Pranowo yang suka belusukan. Dibandingkan dengan Pak Jokowi ada kesamaan. Sama-sama belusukan. Ya, tetapi Ganjar punya plusnya. Plusnya apa, Bukan hanya belusukan. Juga nginap di rumah-rumah warga. Nginap di rumah-rumah warga. Di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagainya. Tanpa mempersoalkan latar belakang warga itu. Kenapa menginap situ? Ingin meletakkan telinganya itu bisa di tempat yang paling bawah. Mendengarkan. Apa persoalan yang dihadapi rakyat, apa keinginan rakyat, bagaimana memecahkan problem-problem mereka. Ya, itu. Dan kemudian yang tidak kalah penting lagi, kedua orang ini, Pak Ganjar maupun Pak Mahfud ini, sangat dekat dengan para agamawan. Sangat dekat dengan para agamawan. Religius juga. Terutama kalangan ulama. Terutama kalangan ulama. Karena apa? Pak Ganjar itu kan eyang-eyangnya Bu Ganjar. Itu kan pendiri pemilik NU di Jawa Pondok besar. Salah satu pendiri NU. Apalagi kalau bicara Pak Mahmud MD. Iya toh. Maduro. Nah iya itu. Jadi dengan tidak bermaksud mengurangkan penghargaan kepada yang lain, pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD menurut saya adalah pilihan ideal. Paling tepat ya Om ya. Pilihan ideal. Jadi menurut Om Cip satu putaran. Insya Allah. Insya Allah. Luar biasa. Insya Allah. Oke para pemirsa jari tangan The 3G Show. Kita udah mengupas nih tentang sosok pemimpin terutama Ganjar Pranowo yang tadi telah dijelaskan secara santun oleh Om Cip. Bagaimana dengan tidak merendahkan pasangan calon yang lain. Tapi memperlihatkan bahwa ini loh sosok Ganjar seperti ini. Itu ya Om ya. Boleh tambah lagi? Boleh silakan Om. Boleh tambah lagi. Yang mungkin kita tidak pernah mengenal atau mendengar. Ternyata Pak Ganjar ini punya reputasi dan prestasi yang sangat oke di bidang pendidikan. Betul Om. Contohnya SMK di Jawa Tengah. SMKN 1 itu ya Om? Ya, SMK itu. Ternyata diinisiasi untuk anak-anak yang pandai, yang orang tuanya tidak berkemampuan, bebas uang kuliah, diasramakan. Makan sehari 3 kali. Iya. Dan itu kalau tidak salah di Jawa Tengah itu ada 3 tempat. Di Semarang, di Pati, yang satu lagi di mana di Purwokerto atau Pekalongan. Dan itu totally sekarang ada 15 Om. Tapi yang boarding cuma 3. Dan itu ternyata ini yang oke. Lulusan SMK itu langsung bisa kerja. Dibutuhkan oleh dunia kerja. Langsung bekerja. Dari hasil kerja itu mengangkat derajat. Apa itu mereka bisa menabung. Itu yang namanya marhenisme. Untuk orang
mengangkat kesejahteraan ini. Derajat. Ya, itu yang namanya marhenis, Om. Betul. Betul. Berarti kalau kita bisa simpulkan Ganjar ini seorang marhenis. Saya kira betul. Ya. Jadi beliau itu orang yang sangat memperhatikan rakyatnya, terutama kaum alit. Jadi SMK itu salah satu contoh ya. Dan itu kalau betul apa yang dia inginkan, kalau nanti Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi dia jadi presiden, itu akan dikembangkan di seluruh Indonesia. Betul. Salah satu janjinya beliau adalah itu satu keluarga satu sarjana. Iya. Itu kan luar biasa ya. Itu salah satu cara untuk mengangkat derajat. Jadi tanpa harus berteriak-teriak tentang marhen, tanpa harus berteriak-teriak tentang marhenisme, tanpa harus berteriak-teriak tentang marhenis, Ganjar Pranowo konkret sudah melaksanakan itu. Siap, luar biasa. Mengangkat derajat kaum alit. Ya. Coba bagaimana kita bisa memahami kebijakan bis apa itu ya tuh? Dari Bandungan, dari Ungaran, dari Semarang untuk pelajar. Ya. Rp2.000. Rp1.000 waktu itu. Rp1.000. Ya. Itu kan satu pemikiran yang sangat memperhatikan orang kecil. Kaum alit. Dia tidak berteriak tentang tentang marhenis, tentang marhenisme, tapi dia melaksanakan itu. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan Pak Ganjar melihat ini dan pesannya Om Cip, tetaplah marhens. Iya. Begitu ya Om ya. Iya. Ada lagi Om yang mau disampaikan untuk teman-teman pemirsa The 3G Show? Ya, saya ingin mengulang lagi. Ya. Bicara tentang Pilpres, ini adalah pesta demokrasi. Ya. Adalah pemilihan umum itu bukan tujuan. Pemilihan umum hanyalah salah satu cara atau alat untuk mencapai tujuan kita sebagai bangsa. Ya. Nah, marilah kita melaksanakan pemilihan umum ini dengan teduh, dengan sukacita, dengan riang gembira, jauhkan sikap permusuhan, jauhkan sikap saling menyerang, tapi angkatlah gagasan-gagasan besar, gagasan-gagasan orisinal, gagasan-gagasan yang memberikan garansi bagi kepemimpinan beliau ke depan, kalau bisa, kalau nanti diridhoi menjadi pemimpin bangsa dan negara ini. Masyarakat yang berhak memilih jangan sampai golput. Jangan sampai golput. Gunakan hak pilih. Ya. Gunakan hak pilih. Karena hak pilih itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Spesial, betul. Karena kita 5 menit untuk 5 tahun. Iya. Hak ini diberikan oleh negara. Ya. Hak ini diberikan oleh undang-undang. Jangan sampai tidak digunakan. Ya. Eman-eman. Sia-sia. Betul. Jangan bicara tentang nama, tapi kita bicara tentang kepentingan bangsa dan negara ini dalam rentang waktu 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Ya. Harus lebih baik. Betul. Kualitas kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Om Cip sudah 5 tahun nih jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kurang 1 tahun. Kurang 1 tahun ya. Baru 4 tahun. Tapi ini kan sudah mulai kampanye lagi Om. Ya. Nyalon lagi toh. Iya, insya Allah. Ya. Kira-kira sejak di dalam dalam menjadi anggota dewan. Iya. Ada nggak sih pertentangan begitu atau jadi normal dinamikanya? Jadi, saya melihat ya dalam perpolitikan hari ini Om, maksud saya kalau Om Cip kan sudah lama nih. Iya, ini jadi namanya proses demokrasi, namanya pemilu tentu ada dinamika, variasi seperti itu. Tapi kalau sudah selesai kita ini rukun. Saya berbahagia di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya berteman sangat baik dengan teman-teman dari fraksi lain. PKB, Golkar, Gerindra, PKS seperti saudara.
Oh, luar biasa ya. Karena kalau sudah di situ kita kepentingan kita sama. Memperhatikan kepentingan rakyat. Itu saling oke, saling memberikan isi, saling memberikan kemanfaatan. Ya. Cuma kesannya aja kalau kalau lagi pemilu gini mulai. Iya itu namanya dinamika politik ya. Politik. Yang penting masih dalam koridor kerukunan. Yang penting masih dalam koridor persatuan. Yang penting masih dalam koridor peraturan hukum dan undang-undang. Yang penting masih dalam koridor untuk kepentingan nasional. Luar biasa. Teman-teman, kita sudah mendengarkan banyak dari Pak Sucipto, anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah 2019-2024. Apa yang sudah dikemukakan ini semoga bisa menjadi spirit buat kita semua untuk sama-sama menyukseskan pemilu dan berpesta demokrasi dengan baik dan adil. Kira-kira begitu ya. Iya. Terima kasih Om Cip atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap tetap waras. Insya Allah. Tetap waras untuk bisa memilih pemimpin kita. Amin. Yang tadi sudah diuraikan oleh Om Cip. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pak Andreas. Terima kasih. Terima kasih Om Cip. Salam sehat. Salam sehat. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Merdeka. Merdeka.